teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Video kali ini kami akan sedikit berbagi cara pelepasan dan cara memperbaiki as sok depan khususnya tipe motor bebek. Kami akan melakukan pergantian oli as sok tersebut dan akan mengganti bagian silnya. Di sini ada satu buah as sok kepunyaan motor Supra. Kami akan melakukan cara pelepasan dari bagian as sok tersebut. Oke, kita langsung aja melakukan pelepasan. Yang pertama kita lakukan adalah pelepasan di bagian baut L yang berada di bawah tabung sok terlebih dahulu dengan menggunakan kunci L berukuran 14. Kami di sini cara pelepasan di bagian baut L tersebut menggunakan impact agar di saat pelepasan di bagian baut ini mempermudah. Guys, ini sudah bukan oli tapi ini air. Oke, di bagian as dan tabungnya sudah terlepas. Dan setelah itu kita lakukan pelepasan di bagian tutup as soknya. Oke guys, untuk cara pelepasan di bagian tutup as sok tersebut, ini harus dengan melakukan tekanan di bagian tutup sok ini dan melakukan pelepasan di bagian kancing atau pengunci di dalamnya. Untuk melakukan hal seperti itu jika secara atau dengan cara sendiri itu sangat sulit. Tapi di sini kami akan melakukan dengan alat. Inilah dia alatnya. Ini kami buat sendiri. Untuk memperkenalkan alatnya, ini bekas pipa. Kita cari pipa yang berukuran agar bisa masuk ke bagian as sok tersebut. Dan di sini melakukan pengeboran dengan menggunakan mur dan baut 12. Batangnya ini bekas as roda. Dengan melakukan pengelasan seperti ini dan menggunakan baut yang panjang seperti ini, drat 12. Ini caranya penekanan dan dikunci dari sini dan ditekan dengan as ini. Oke, langsung aja kita praktekkan. Inilah caranya. Kita masukkan terlebih dahulu alatnya ini. Setelah posisi seperti ini, kita kunci di bagian mur 14 atau baut 14. Oke, kita kunci seperti ini dan lakukan penekanan dengan cara diputar. Oke,
Di bagian tutup asnya ini sudah menekan ke bawah, dan kita tinggal melakukan pelepasan di bagian pengancing atau pengunci yang berada di dalam as sok ini. Untuk cara pelepasannya, gunakan obeng min yang kecil untuk mempermudah pelepasan kancing tersebut. Oke guys, pengunci sudah terlepas. Setelah terlepas, kita buka kembali bagian penekanannya. Oke, di sini sudah terbuka di bagian penutupnya. Tinggal kita buka kembali. Seperti inilah guys, sangat mudah sekali untuk cara pelepasan di bagian tutup as sok tersebut. Oke, di sini sudah terlepas di bagian as sok dan tabungnya sudah kami pisahkan. Kita akan melakukan cara pelepasan di bagian seal karena kami akan mengganti di bagian sealnya. Di sini sudah mengalami parah, kotor sekali. Kemungkinan di bagian seal ini sangat bocor. Yang pertama kita lepas di bagian tutup seal debunya terlebih dahulu dengan menggunakan obeng min seperti ini. Kita tekan ke atas. Bisa di jero. Si Akbar keluar mau motor mana nomor HP-na bukan motor. Kita Beli oli hiji pen. olinan. Kotaknya. Di sini sudah terlepas bagian seal debunya, dan kalian perhatikan di bagian dalamnya ada sebuah pengunci atau sebuah kancing. Untuk melepas di bagian sealnya, kita lepas terlebih dahulu pengunci yang berada di sini. Untuk cara pelepasan di bagian pengunci yang berada di tabung sok ini, kita gunakan obeng min yang kecil agar mempermudah pelepasan kancing tersebut. Oke, seperti ini guys. Sini sudah terlepas di bagian pengancingnya. Dan kita lakukan penekanan seperti awal yang tadi, seperti yang melepas bagian seal abu. Dengan melakukan penekanan dengan cara diputar agar keluarnya sama rata. Lakukanlah dengan kesabaran dan penuh dengan perasaan. Oke, di sini sangat keras sekali. Nenek. Oke, kami di sini menggunakan alat pencungkil ban karena dengan menggunakan obeng seperti ini itu
sangat kesusahan karena di bagian seal tersebut sangatlah keras untuk dibuka. Kemungkinan ini udah sangat lama belum pernah diganti atau melakukan pelepasan. Oke, di sini sudah terlepas dan di bagian dalam sangat kotor dan parah sekali. Lakukanlah seperti itu cara untuk pelepasannya. Ini seal yang baru ya guys. Dalam cara pemasangan di bagian seal asok depan, kami akan sedikit berbagi cara agar di saat pemakaian agar lebih awet dalam jangka panjang. Kami akan mengakali di bagian seal asok tersebut. Inilah cara pengakalannya. Ini cara agar seal ini lebih awet dalam jangka pemakaian panjang. Yang pertama kita lakukan untuk melakukan pengakalan, kita lepas per yang berada di area pinggir seal ini. Kita lepas dengan dicungkil. Nah, di sini ada sebuah per. Dan per ini dilihat sekilas tidak ada sambungannya, tapi di sini ada sambungannya, guys. Oke, fokus dulu. Wah, ngeblur kameranya, guys. Mohon maaf. Di sini, nah ini terlihat ada sambungannya. Kita putar dengan yang sebelah kanan. Kita putar yang sebelah kanan dengan berlawanan arah jarum jam. Kita putar. Nah, di sini sudah terlepas, guys. Ini bukan putus, tapi ini terlepas dari sambungannya. Untuk awet di pemakaian, kita melakukan pemotongan di bagian per tersebut. Tapi di sini hati-hati cara untuk pemotongannya, karena di sini di bagian ujung per itu sendiri sangat berbeda. Yang ini bagian ujungnya agak mengecil atau agak runcing, dan yang satunya tidak runcing. Yang kita potong yang bagian yang tidak runcing, kita potong kita melakukan pemotongan dikira-kira, jangan terlalu banyak untuk melakukan pemotongan, karena jika terlalu banyak untuk melakukan pemotongannya nantinya susah untuk dipasang kembali di bagian seal tersebut. Untuk cara pemotongannya, kita tarik sedikit. Nah, seperti ini. Ukuran cara pemotongannya kira-kira 2 atau 3 mili yang kita buang atau yang kita potong. Ntar guys, ngeblur kameranya, guys. Aduh. Oke, kita potong dengan menggunakan tang yang tajam. Inilah, guys. Ini yang kita potong, yang kita buang. Seukuran seperti ini. Dan setelah itu kita sambung kembali dengan cara dimasukkan, kan yang ini agak runcing atau agak mengecil, kita masukkan ke lubang yang ujung satunya. Setelah masuk seperti ini, ntar fokus dulu. Setelah masuk seperti ini, kita putar searah jarum jam. Nah, oke, di sini sudah tersambung kembali di bagian ujungnya.
Setelah itu kita pasang kembali ke bagian sealnya seperti ini dengan cara diputar. Nah, ini akan apa ya namanya, akan lebih menekan ke bagian as sok tersebut sehingga akan bisa lebih awet, akan bisa dipakai jangka lama. Oke, itulah cara pengakalan di bagian seal sok depan. Untuk cara pemasangannya ke bagian tabung soknya, silahkan kalian simak video kami selanjutnya. Untuk cara pemasangan di bagian seal shock yang depan, kita masukkan terlebih dahulu seperti ini. Di bagian seal shocknya kalian perhatikan terlebih dahulu jangan sampai terbalik. Yang posisinya seperti ini, bentuknya seperti ini posisikan berada di bawah. Nah, seperti ini. Ini yang ada kodenya taruh di bagian atas seperti ini. Dan kita tekan seperti ini. Untuk memasukkannya ke dalam, jangan langsung melakukan dengan cara pemukulan atau dengan apa saja agar tidak merusak ke bagian seal tersebut. Jangan merusak ke bagian seal shock tersebut. Kami di sini untuk melakukan atau memasukkan seal ini, kami menggunakan dengan bearing bekas roda belakang yang berukuran 6301 seperti ini guys. Setelah seperti ini baru kita melakukan pemukulan di area bearing tersebut. Jadi kalau secara langsung pemukulan ke bagian seal maka akan merusak seal tersebut. Kalau posisinya seperti ini tidak akan merusak ke sealnya. Dan lakukan pemukulan, usahakan disamaratakan cara pemukulannya, jangan sampai lenceng ataupun miring. Dikira sudah mentok atau cukup, hentikan melakukan pemukulan dan kita lepas kembali di bagian bearingnya. Guys, seperti inilah hasilnya. Di bagian seal tersebut tidak mengalami luka ataupun rusak. Setelah itu jangan sampai lupa atau ketinggalan di bagian penguncinya, kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Lanjut ke seal debu penutup. Cukup dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan, jangan menggunakan palu. Oke, sini sudah terpasang secara baik. Untuk mengetahui cara pengisian di bagian oli shock, mungkin kemungkinan kalian belum tahu seberapa untuk pengisian oli di shock depan tipe motor bebek ataupun motor Supra seperti ini. Ya, langkah pertama sebelum melakukan pengisian oli, kami akan jelaskan terlebih dahulu. Kalian lakukan seperti ini posisinya, tekan ke bawah di bagian asnya,
Dan kalian usahakan jika sudah mengisi oli ke bagian sok tersebut, dengan posisi seperti ini usahakan si bagian oli ukurannya penuhnya kira-kira nyampe batas leher ini, leher tabung as. Dengan syarat posisi si asnya turun ke bawah, jangan seperti ini. Posisinya harus seperti ini, dan oli shock berada di bagian ini untuk ukurannya. Jangan sampai lewat ataupun kurang. Jika kurang akan mengalami jedak-jeduk. Jika lewat dari batas ini, maka asok kalian akan keras. Ini oli shocknya, kita masukkan. Lakukan secara bertahap, jangan sekaligus. Takutnya akan kepenuhan atau kebanyakan. Oke, di sini olinya belum nampak sampai di area ini. Ukuran seperti ini khusus di shock depan Supra. Kalau untuk di motor lain atau motor matic itu ukuran sisa bagian tabungnya itu beda lagi. Oke, di sini ukurannya sudah nampak sampai batas ini. Jika kalian kurang memahami apa yang kami jelaskan tadi, kalian sisakan seukuran ini. Ini sisanya dari oli shock itu sendiri. Ini khusus di shock depan Supra ya guys. Jika di motor lain atau motor matic itu sisanya itu sangat beda sekali, tidak seperti di motor Supra. Tapi kalau untuk di bagian ukuran di tabung shocknya, di semua motor besar kemungkinan ukurannya harus di bagian ini, batas kepenuhan oli shock tersebut. Dan untuk cara pemasangannya kita lakukan seperti dari awal. Cara pelepasannya itu sama, pasang terlebih dahulu, masukkan di bagian penutupnya seperti ini, dan gunakan alat alatnya seperti ini untuk mempermudah pelepasan maupun pemasangan di asok depan matic atau motor bebek. Terus baru pasang bagian penguncinya. Bet. Berapa mau beli kopi 2 bulan ini? Mau beli kopi berapa? Sa. Oh lah, mau sesak ya.
Mau anunya teh. Tambahnya play. Ayo geus bubar mah kitu. Can bubar mah can ngopi. Jadi bubar. Udah kok sih. Saya betul nih sependi aing. Oke guys, di sini sudah selesai melakukan pemasangannya dan kami tinggal melakukan pemasangan ke bagian motor tersebut. Semoga video kali ini bisa membantu bagi kalian yang ingin mengetahui atau mengalami kerusakan di kendaraan kalian. Oke, salam dari channel kami Balai Motor. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.